Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan pembelajaran Classroom. Apa kabar sayang? Penuh harapan ibu bahwa kita semua sehat-sehat saja. Anak-anak ibu kelas 2B, tetap ibu ingatkan sebelum kita memulai pelajaran, kita harus mulai dengan doa. Bahkan selesainya nanti harus dimulai dengan doa. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020. Kita masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 dari buku tematik 2B, subtema 1, pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, kita belajar bidang studi Bahasa Indonesia dan PPKN. Itu ada di situ Penjas, itu nanti kita belajar bersama Bapak Penjas. Tapi yang dari Ibu adalah pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Mari kita buka buku kita halaman 9, yaitu pembelajaran 2. Pembelajaran 2, bidang studi Bahasa Indonesia, kita diajak untuk membaca bacaan yang ada di kolom warna biru soal cerita bermain skipping. Itu ada bacaannya di situ, Nak. Kalau ini kita di kelas, Ibu dulu baru kita baca bersama-sama. Tapi untuk membacanya jangan hanya dibaca saja, tapi disimak bacaannya agar bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Di pembelajaran Bahasa Indonesia, setelah kita membaca, setelah anak-anak ibu nanti baca yang ada di kolom biru, ada pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan cerita yang dibacakan oleh gurumu kalau kita di dalam kelas. Tapi saat ini kita ada pembelajaran classroom. Itu pun akan ibu bacakan sekali, anak-anak dengarkan dan nanti diulang kembali. Bermain skipping. Nina sedang bermain skipping. Skipping disebut juga lompat tali. Alat yang digunakan untuk bermain skipping adalah tali. Skipping dapat dimainkan perorangan ataupun berkelompok. Cara bermain skipping cukup mudah. Pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung yang lain dipegang tangan kanan. Lalu putarlah lenganmu dan lompatilah tali yang melewati kakimu. Pastikan kamu tidak menginjak tali itu. Permainan ini juga dijadikan perlombaan. Pemenangnya adalah yang paling lama melompat tali tanpa berhenti. Setelah nanti anak-anak ibu mengulangi membaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan cerita dibacakan oleh gurumu. Tadi ibu guru sudah baca, nanti jawablah di buku ini untuk menjadi latihan kita. Jawab, ada pertanyaannya 3, dijawab di buku ini. Dan jangan lupa setiap pembelajaran anak ibu harus tulis tanggal lembar demi lembar. Mari kita lanjut ke halaman 10. Di halaman 10 juga masih sambungannya belajar bahasa Indonesia. Dalam permainan skipping kamu memerlukan tali. Tali adalah satu benda yang sering kita temui. Selain tali, benda apa saja yang dapat digunakan untuk alat bermain? Ayo tuliskan nama beserta kegunaannya. Tuliskanlah nama-nama benda yang dapat kamu gunakan untuk menjadi mainan. Contohnya di situ kaleng, untuk bermain apa? Salah satunya bisa untuk jadi gendang. Karet, untuk bermain apa? Bisa untuk melompat tali juga dengan pakai karet. Skipping ini kita bentuk dari karet dia sampai memanjang, karet gelang. Yang ketiga, pokoknya apa sajalah benda yang kamu pernah gunakan untuk bermain dan cara bermainnya kamu nanti harus tulis di situ. Tapi itu bukan ikut disuruh, dikirim ke kertas tugas. Selanjutnya anak ibu pembelajaran 2 tetap masih di halaman 10, yaitu pembelajaran PPKN. Mari kita baca teks yang ada di bawah kolom yang diajak kita ayo membaca. Dengarkan ibu bacakan. Nina dan Adi masih bermain lompat tali. Adi belum lancar ketika melompat. Nina membantu Adi bermain lompat tali.
Ketika bermain lompat tali, kamu tidak boleh menginjak tali. Hari sudah mulai sore, ibu meminta Nina dan Adi untuk segera mandi sore. Nina dan Adi mematuhi perintah ibu. Bermain ada aturannya. Aturan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Aturan akan membuat kita tertib. Misalnya ketika bermain bersama adik atau kakak di rumah, ada aturan yang harus dilaksanakan. Itu tadi satu intinya, aturan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Aturan itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi setiap kita melaksanakan sesuatu harus ada aturannya. Di sini kita mempelajari aturan bermain. Mari kita lihat contoh berikut aturan bermain di rumah. Aturan bermain di rumah yang ada di halaman 11. Mari kita lihat sayang. Yang pertama, aturan bermain di rumah, bermain dengan rukun. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Harus tahu waktunya. Merapikan alat bermain pada tempatnya. Mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Di situ juga kita lanjutkan bacaannya. Apakah kamu juga mempunyai aturan ketika bermain di rumah? Jawablah itu sayang di buku cetak ini juga. Apa saja aturan itu? Ceritakan secara bergantian dengan teman sebangkumu. Tapi kita tidak sekolah, pembelajaran dengan classroom. Bisa juga itu kamu buat ceritanya di buku tulis untuk pelajaranmu setelah selesai mengerjakan tugas nanti. Dengan melaksanakan aturan, kita akan terbiasa hidup disiplin. Jadi aturan itu kita taati atau kita lakukan atau kita laksanakan untuk membentuk kita jadi orang yang berdisiplin. Karena kunci orang itu mau jadi berhasil, mau jadi juara, dia harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin untuk kebersihan, semuanya. Jadi kita itu perlu hidup berdisiplin hingga apa yang kita lakukan berguna bagi masa depan kita ya anak-anak. Ini pembelajaran kita hari ini untuk pembelajaran pembelajaran 2, tetapi karena olahraga kita tidak kerjakan, tidak melalui ibu, nanti melalui Pak Penjas, khusus Penjas, ibu menerangkan di sini ada tugas di halaman 13, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu nanti untuk menjadi tugas kita. Kalau olahraga ini yang halaman 12, itu pembelajaran bidang studi olahraga, kita belajar bersama Bapak Penjas. Kita melanjutkan halaman 14 yaitu pembelajaran 3. Pembelajaran 3 kita belajar bidang studi SBDP, Bahasa Indonesia, Matematika. Di pembelajaran SBDP kita diajak belajar menyanyikan lagu sesuai dengan kuat atau lemah bunyi pada lagu. Kuat dan lemahnya yang ada tanda di lagu itu. Dan itu nanti ada tertulis lagu itu seperti yang kemarin yaitu Awan Putih. Nanti lagunya juga kamu dengar dan bagaimana cara menyanyikannya. Dinyanyikan sampai bisa, bahkan ini nanti yang menjadi ujian kita. Tetap ini dipelajari. Pembelajaran SBDP kita diajak bernyanyi dan memperhatikan irama. Irama dalam lagu merupakan perulangan bunyi dengan pola tertentu. Perulangan bunyi dengan pola tertentu. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Mari perhatikan lagu Awan Putih. Lagu Awan Putih ada juga ditulis kembali yaitu ciptaan Ate Mahmud. Di halaman 15 lagu itu ada. Ini nanti kamu lihat syairnya dan nanti ibu kirimkan cara menyanyikan. Bagaimana cara menyanyikan lagu Awan Putih ini. Anak-anak juga berhati, semua anak-anak ibu. Dan ini nanti akan dikirimkan juga sebagai tugas. Untuk tugas hari ini harus dibuat ini bernyanyi satu-satu dan nyanyikan dan kirimkan ke classroom ya anak-anak.
lagu Awan Putih ciptaan A.T. Mahmud. Inilah pembelajaran kita tentang SBDP yang ada di halaman 15. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita bahasa Indonesia yang ada di halaman 16. Bahasa Indonesia yang ada di halaman 16. Di situ untuk bahasa Indonesia kita belajar tentang kalimat-kalimat atau arti kata yang sudah bercetak tebal yang ada di halaman 16. Di situ dibuat, setelah kita baca, nanti ada di situ, bacalah kalimat-kalimat berikut, lalu carilah makna kata yang bercetak tebal. Kamu dapat menggunakan kamus untuk mencari maknanya. Seperti tadi yang sudah Ibu terangkan kemarin, yang sudah Ibu terangkan bahwa arti kata-kata, apa arti kertas, apa arti pensil, apa arti balon, apa juga arti air di situ ya, yang kemarin pembelajaran kita. Hari ini juga kita diajak menuliskan arti permukaan. Karena di situ kalimatnya gelas memiliki permukaan yang halus. Jadi arti permukaan itu apa? Permukaan itu artinya adalah permukaan yang sudah bercetak tebal yang di halaman 16, artinya di situ bidang rata di atas suatu benda. Bidang rata, umpamanya kita isi air di dalam gelas, jadi bagaimana permukaan air itu di situ, itulah yang dikatakan permukaan. Kalau nomor 2 disuruh kita di situ di dalam kalimat bentuk air menyerupai wadahnya. Bentuk itu rupa atau wujud yang ditampilkan, rupanya atau wujudnya yang ditampilkan. Dan yang ketiga kita disuruh mencari wujud itu artinya rupa atau bentuk yang dapat diraba. Setelah itu kita pembelajaran matematika yang sudah Ibu terangkan kemarin, bagaimana kita mengerjakan perkalian dengan berupa penjumlahan. Mengerjakan perkalian berupa penjumlahan, itu pembelajaran kita matematika, yaitu menuliskan bentuk penjumlahan berulang dan bentuk perkaliannya berdasarkan gambar. Nah, di sini ada contohnya halaman 16. Di situ ada bola kasti satu kelompok dia ada 5, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi. Jadi kelompok bola itu yang ditambah-tambah ada 4 kelompok. 4 kelompok dengan jumlah benda satu kelompok 5, itu berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 itu sama dengan perkaliannya 4 kali 5, bukan 5 kali 4. 4 kali 5, 5, 5, 5, 5. Itulah artinya 4 kali 5 sama dengan 20. Bahkan kita lihat contoh yang ada di halaman 17. Lihatlah satu kelompok benda itu yang berbentuk lingkaran ada 6. 6, 6, 6. Jadi banyak seluruh benda 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan berapa kali 6-nya? Berarti artinya 3 kali 6. Berapa jumlah seluruh benda itu? Sama dengan 18. Itulah contoh pembelajaran kita hari ini. Bahkan tugas-tugas kita adalah halaman 17, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bahkan tadi Ibu sudah jelaskan juga dari pembelajaran latihan 2, tugas kita halaman 13, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, halaman 13. Ditambah halaman 17, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, perjumpaan kita. Selamat belajar, selamat melaksanakan tugas. Jika ada yang kurang mengerti, tolong ditanya sama Ibu Epi, biar Ibu Epi menjelaskannya. Dan kalau sudah mengerti, dengan syarat setiap mengerjakan tugas hanya ditulis jawabannya saja, dikirim ke classroom. Jawabannya saja dan lagu yang sudah
Ibu katakan awan putih tadi harus dipelajari. Lagu Awan Putih ciptaan Ate Mahmud itu juga dihafal sesuai dengan lagu yang sudah Ibu kirimkan nanti ya sayang. Terima kasih, semangat belajar, hidup sehat, dan jangan lupa baca firman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.